masker dulu. Buka masker apa? Nanti terhalang pula suara. Biar nampak manisnya. Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dengan suasana lapar suaranya keluar. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak lebih semangat membara puasanya, terbakar dosa-dosa kita, karena Ramadan itu akar katanya adalah membakar. Makna membakar itu ialah supaya dosa-dosa kita terbakar, hangus, hilang ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi MC memulai pertemuan kita ini dengan pantun, karena saya aslinya orang Pekanbaru, Melayu juga, sama satu seruput kita Palembang, dan terbiasa juga berpantun. Pak, saya balas pantunnya. Baik, jalan-jalan membeli buah kurma. Kurma dibeli di rumah Pak Tolik. Ada Pak Tolik? Masya Allah. Tidak sengaja Pak, mohon maaf. Ya. Ternyata ada Pak Tolik di sini. Allah, mudah-mudahan panjang umur beliau. Amin. Berkah hidupnya, amin. Masuk surga, insya Allah. Tapi kita dulu baru beliau. Ya. Jalan-jalan, saya ulangi lagi Pak, mohon maaf Pak Tolik. Jalan-jalan membeli kurma. Kurma dibeli di rumah Pak Tolik. Apa kabar semuanya? Masih tahan menahan lapar menunggu maghrib? Nah, masih tahan ya. Mudah-mudahan istiqomah sampai belum maghrib. Karena kalau tak istiqomah nanti, tadi Pak Asroli dah bilang sama saya, layani dulu Pak Ustadznya, kasih dulu kopi katanya. Allahu Akbar, belum waktunya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Thumma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Thumma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas hari ini. Betul? Allah masih pinjamkan kita mata untuk bisa melihat. Allah masih pinjamkan kita kaki untuk bisa melangkah. Allah masih pinjamkan kita tangan untuk menulis, menggapai dan lain sebagainya. Allah masih meminjamkan kepada kita pikiran untuk bisa berpikir. Allah masih memberikan kita hati, hak, ya. Allah masih pinjamkan kita hati untuk bisa merasa iman. Kita bisa beriman sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa dipanggil orang beriman? Orang beriman tak perlu bukti apa-apa.
Orang beriman itu mencintai tak perlu bukti apa-apa, cukup satu keyakinan saja bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kalau telah keimanan itu dibuktikan dengan wujud, mungkin kita tidak bisa hadir hari ini melaksanakan ibadah puasa. Tapi karena keimanan kita yakin, hakul yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, khaliqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang memberikan semuanya kepada kita. Diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Benar? Jadi tidak perlu kita terlalu berlebih-lebihan di dalam hidup ini, karena semuanya hanyalah titipan dan pemberian pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus wajib senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Masih kurang kuat. Alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi tahan laparnya. Minum kita sebentar lagi. Lalu selawat beserta salam, marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa basah bibirnya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang insya Allah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Kita yang hadir hari ini, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua Jurusan Ibu Nur Hayati yang tadi mungkin belum bisa bergabung dengan kita hari ini, diwakili oleh Bapak Sekjur, ya, sekretaris jurusan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dan kebetulan beliau berada di tengah. Ya, alhamdulillah Bapak Erwin Ediansa, kita doakan beliau panjang umurnya, amin. Sehat badannya, amin. Tetap bisa memberikan manfaat untuk adik-adik yang belajar di sini. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Beliau bermanfaat untuk adik-adik, ilmunya diterapkannya untuk mengajar adik-adik. Mudah-mudahan kita doakan setiap keringat, tetesan keringat beliau, setiap ilmu yang keluar dari mulut beliau merupakan amal ibadah jariah beliau untuk beliau nanti, dan sampailah menolong beliau ketika beliau tidak ada lagi di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kami hormati bapak-bapak dosen sivitas akademik, ya, para alumni. Tadi saya bercengkrama dengan gubernur mahasiswa. Alhamdulillah juga turut diundang para alumni, terus adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat kita ini, Pak Bu. Ya, kalau kita tadi kemarin saya berapa hari yang lalu ditanya sama Pak Asrori, Pak Asrori ini Pak Bu, ya, mungkin saya agak bercerita sedikit. Pak Asrori ini, saya dengan Pak Asrori ini sama-sama pemuda bergelar primus, pria musola, ya, pria musola. Jadi kami itu bertemu di musola, ya. Saya pindah dari Pekanbaru, alhamdulillah diamanahkan di kota Palembang. Kami hidupkan sama-sama, sering berjamaah di musola, berjumpalah beliau. Nah, beliau inilah primus sebenarnya, bukan yang di Jakarta, ya, yang ada di Poltekkes kita. Kita doakan juga beliaulah yang menjadi wasilah saya sampai di sini, Pak. Ya, memberitahukan bisa nggak mengisi buka bersama di kampus kami. Saya bilang insya Allah kalau saya punya luangan waktu, kenapa tidak? Selagi kita hidup diperlukan oleh orang dan kita mampu, maka berbuatlah kita. Termasuk adik-adik kita yang sekarang menuntut ilmu. Saya tadi ketika masuk di sini kami bertiga, ya, saya hadir di sini bertiga. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin saya kenalkan dulu. Kami hadir bertiga, teman saya ada Pak Diki, beliau ini pengacara, ya.
ada Bapak Haji Taharudin. Beliau ini pengurus travel haji dan umrah bersama dengan saya. Alhamdulillah kami ini kalau diundang biasanya inilah datangnya bertiga. Diundang satu datang bertiga. Satu paket Pak. Udah makan seperti menu makanan saja. Ya, saya datang ke sini, saya lihat adik-adik kita tadi menyambut kami datang. Jam 4 tadi saya sudah on time datang ke sini. Begitu arahan dari Pak Ketua. Iya Pak. Begitu disampaikan jam 4 harus sudah datang Pak Ustadz. Saya datang. Kami bertiga belum ada orang sama adik-adik mahasiswa. Saya lihat semangatnya. Saya terbersit pemikiran di otak saya, di pikiran saya. Saya lihat inilah kami 9 tahun yang lalu. Ya, semangatnya membara. Begitu jadi pengurus BEM di kampus, ya, badan eksekutif mahasiswa baik itu tingkatan fakultas maupun universitas, kami melihat cerminan diri kami Pak Bu tentang adik-adik di sini. Ya, kami lihat mereka inilah membara yang seperti inilah yang kita harapkan. Di saat pemuda-pemuda sebaya mereka, seumuran mereka terkontaminasi oleh hal-hal yang didoktrin oleh dunia luar yang begitu susah untuk difilter, ya. Alhamdulillah mereka masih mau hadir, berkumpul, membuat acara, ya, dalam buka bersama, dalam satu majelis. Ini juga sangat mulia sekali. Kenapa saya bilang mulia? Karena saya sampaikan kenapa begitu mulia majelis kita ini. Makanya saya bilang salut untuk adik-adik, tetaplah berbuat. Walaupun serba ada seperti tadi itu biasa, masalah teknis, ya, mikrofon tiba-tiba udah mulai acara tak hilang timbul itu biasa. Kami maklum kok, karena kami dulu waktu mahasiswa juga seperti itu. Ya kami sudah mengalami hal seperti itu, jadi tidak masalah. Kenapa saya takjub tadi saya sampaikan dalam hati saya takjub saya. Takjubnya saat-saat mungkin di seusia mereka ngabuburit ke sana kemari tak jelas. Hari ini mereka duduk satu barisan, duduk satu ruangan, ya, menyempatkan waktu untuk bertaqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mulia sekali. Pernah dikatakan suatu ketika Allah bertanya kepada para malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, kalian dari mana? Kata malaikat, kami baru keluar dari majelis wahai Allah. Majelis itu ada yang mengatakan masjid atau yang seperti ini kiasnya perumpamaannya juga boleh. Ya, kami baru dari suatu majelis ya Allah. Kenapa kalian dari suatu majelis? Kami melihat hamba-hambamu memujamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, mereka memujaku wahai malaikat. Iya. Tapi kan mereka tidak pernah melihat aku kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah wahai Allah, mereka tak melihatmu tapi beriman kepadamu. Mereka yakin engkau adalah Tuhan. Mereka yakin, tanamkan keyakinan dalam hatinya wahai Allah. Mereka tetap memujamu. Kata Allah SWT, baik para malaikat. Lalu apa lagi yang mereka kerjakan? Kata malaikat, yang mereka kerjakan wahai Allah, mereka memohon pertolonganmu, meminta petunjukmu, memohon ampun kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, benarkah mereka memohon ampun? Iya wahai Allah. Mereka menadahkan tangan setinggi-tingginya, mereka teteskan air matanya, mereka sesali seluruh dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Apa kata Allah? Benar seperti itu. Ini bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini penegasan. Ya, ini penegasan. Apa kata malaikat? Iya wahai Allah. Mereka menangis, meratapi dosa-dosanya, memohon ampun kepada Engkau wahai Allah. Begitu mereka wahai malaikat, iya. Tapi kan mereka tak pernah melihat aku kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya Allah. Karena keimanan mereka tetap menyembahmu dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mereka tetap menyembahmu dalam keadaan senang ataupun sulit. Mereka tetap menyembahmu dalam keadaan kaya ataupun miskin. Mereka tetap menyembahmu wahai Allah walaupun dalam keadaan bergembira ataupun bersedih dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wahai malaikat, saksikanlah wahai para malaikat, sebelum mereka keluar dari majelis itu, telah aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Bayangkan itu Pak, Bu, adik-adik semuanya, buatlah majelis-majelis seperti ini ya. Di saat sekarang zaman penuh dengan fitnah, ya, sibuk-sibuk menonton film Korea, habis waktu nonton film Korea,
Ya kan? Lebih bagus kita manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Udah juz berapa, Bu? Dek. Udah juz berapa? 31. Juz berapa? 1. Udah ada juz 2? Juz 10. Masya Allah, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka istiqomahlah. Orang istiqomah itu, maka kata dalam riwayatnya, orang yang istiqomah itu lebih baik daripada orang yang mendapatkan 1000 karomah. Maka tetaplah istiqomah. Jangan hitung berapa banyak baca Al-Qur'annya setiap hari, tapi setidaknya harus baca Al-Qur'an setiap hari. Mau baca Al-Qur'an setiap hari? Bapak-bapak yang kita dosen ini yang di depan, oh alhamdulillah udah juz pada 29 ya Pak ya. Udah masuk 30. Pak Tolib bilang tadi sudah juz 30. Alhamdulillah. Ya. Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu 60 kali khatam Pak Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Orang alim, sholatnya terjaga, ya, puasanya terjaga, sedekahnya bagus, tapi masih menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Masa kita enggak? Kita lakukanlah, pergi ke masjid sekali-sekali. Pergi ke masjid pun kalau waktu kebelet pipis. Jalan-jalan sama kawan kebelet pipis barulah mampir ke masjid. Habis itu tidak sholat, pergi lagi. Ya, maka Ramadan tahun ini mengajarkan kepada kita, ayo titik balik, mulai hidup baru, mulai kebiasaan baru. Kalau kata Bapak Presiden kita itu new normal, ini kita new normalkan diri kita. Ya, harus jadi pribadi yang lebih baik. Orang Islam itu tidak boleh hari ini itu lebih jelek daripada hari lalu. Orang Islam itu hari ini harus lebih baik daripada hari lalu, dan hari depan harus lebih baik daripada hari ini. Itu orang Islam. Maka ayo kita koreksi amal ibadah kita. Kalau sampai hari ini sudah puasa berapa? 13 ya. Sudah 13, coba kita koreksi sudah sejauh mana amalan ibadah kita. Bermuhasabah diri kita, mudah-mudahan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. 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 Kayak kenapa saya pancing dari amin, amin, amin. Berarti selama ini masih ikut-ikutan amin. Jadi kalau besok kalau sholat ikut aminnya itu jangan amin. Amin, kabulkanlah ya Allah. Ya, kalau amin nanti artinya itu aman. Ya, bukan lagi kabulkannya Allah. Beda lagi konteksnya. Maka belajar kita pelan-pelan. Baik, hari ini sebelum kita berbuka puasa saya dikasih tema sama panitia Politeknik Kesehatan Palembang ini, prodi apa namanya tadi? Teknologi Laboratorium Medis. Ini adik-adik, kalian harus bangga kuliah di sini. Ini tugas mulia. Tugas mulia. Kalian menjadi orang yang memeriksa apakah sesuatu itu baik untuk kesehatan orang. Niatkan nanti kalau kalian sudah lulus, bekerja kalian di masyarakat, niatkan profesi kalian ini sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Ini menjadi bapak-bapak ini, adik-adik ini nanti akan menggantikan kami-kami yang di sini. Ya, adik-adik akan menggantikan bapak-bapak dosen kita. Jadilah orang yang bermanfaat hidupnya, jangan kita tidak bermanfaat untuk orang. Alangkah malangnya, kata ada satu kitab kecil ya, namanya itu Bustanul Arifin. Alangkah malangnya manusia itu kalau dia hidup di dunia tapi dianggap orang seperti tidak hidup. Bahasa Arabnya itu wujuduhu ka'adamuhu, adanya dianggap seperti tidak ada. Malang nasib kita. Ya, maka kita harus dianggap seperti orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalian kuliah di sini niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tamat nanti jadi orang-orang yang membantu orang lain, bertugas mulia. Insya Allah setiap hari profesi kalian akan menghantarkan langkah kalian semakin dekat kepada pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita bahas tentang kebersamaan, nikmatnya kebersamaan. Tadi waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103, dikatakan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kepada tali Allah, janganlah engkau bercerai-berai. Orang yang bercerai-berai pasti hasilnya tak baik. Sapu lidi, kata guru-guru kita kan dulu seperti itu. Ketika kita belajar, sapu lidi itu satu tak kuat. Benar? Kalau dia sudah menjadi dua, semakin makin kuat. Kalau sudah satu ikatan, semakin kuat. Ya kan? Bisa menyapu sampah. Tapi kalau dia sudah satu tempat, tidak disatukan, berserakan dia, maka dia tidak akan bisa menyapu sampah. Dialah yang menjadi sampahnya. Benar nggak? Ya, maka kebersamaan itu perlu, penting sekali. Sama dengan acara kita hari ini. Kalau tidak kebersamaan, mungkin acara kita hari ini tidak terlaksana. Benar? Betapa rindunya kita ketika Allah ambil nikmat kebersamaan itu sedikit sebentar saja. 2 tahun diberi ujian corona, diambil kebersamaan kita. Pergi ke sana kemari tak bisa. Pergi bertamu ke keluarga saja tak boleh. Anak istri sama suami saja jaga jarak. Kalau sedikit saja waktu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kebersamaan itu ditarik, terasa kita tak enak hidup ini. Benar? Ya kan? Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu rahmah. Wal furqatul azab. Bercerai, berpisah, berbelah itu azab. Ya, maka kita harus tingkatkan kebersamaan itu. Harus saling bahu membahu, harus saling tolong menolong, harus saling peduli dan bersatu dengan yang lain, harus saling memperhatikan. Itulah kita tugas manusia. Sama Pak, kalau kita hidup di dunia ini sendiri tak bisa. Benar? Cobalah nanti hidup. Siapa yang yakin, angkat tangan, kasih tahu sama saya, siapa yang yakin dia akan hidup selamanya di dunia ini? Ada yang bisa memastikan? Tak bisa. Suatu saat akan tiba masanya meninggal dunia. Kalau kita tidak pernah menjalin kebersamaan dengan orang, meninggal kita nanti, bisa kita mandi jenazah sendiri? Bisa kita pakai kafan sendiri? Bisa kita sholatkan diri kita sendiri? Bisa kita gali kubur sendiri, masuk lompat sendiri? Tak bisa. Maka kita hidup di dunia ini perlu orang lain. Sedangkan orang yang bermazhab Barat saja, Aristoteles bilang manusia itu zon politikon. Manusia sosial, makhluk sosial, pasti butuh orang lain. Jadi mulai dari hikmah Ramadan ini mengajarkan kepada kita kebersamaan. Ya, maka belajarlah kita kebersamaan mulai dari sekarang, saling bantu-membantu, ciptakan empati di dalam hati kita ini. Peduli sama orang, jangan hanya mengurusi diri kita sendiri. Bisa? Mau? Kok maunya cuma 3 orang? Kalau maunya itu agak pelan, lambat masuk surga ya? Mau. Siapa yang kuat suaranya itu cepat masuk surga ya? Mau banget. Mau bangetnya itu sendirian atau sama bapak-bapak dosen kita? Benar tuh. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Jadi itu dah ya adik-adik sekalian, bapak yang dirahmati Allah. Saya tidak mengajari, tidak menggurui, tidak. Kita hanya saling mengingatkan. Karena yang berpisah, yang bercerai itu pasti tak baik. Orang suami istri kalau sudah bercerai pasti awalnya tidak baik. Nah, coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam itu tinggal sebelumnya di surga Allah. Apa yang tak ada di surga? Benar nggak? Benar? Semuanya ada di surga. Kenikmatan itu semuanya ada di surga. Tapi Nabi Adam masih membutuhkan, ya Allah, berilah saya teman. Benar tak? Masih meminta ibunda Siti Hawa. Baik, maka dari itu jagalah kebersamaan. Mudah-mudahan kita senantiasa kebersamaan, bukan hanya di dunia. Insya Allah kebersamaan kita sampai di negeri akhirat. Dan negeri akhirat itu dijauhkan dari pilihan masuk neraka Allah, tapi dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah. Amin. Yang kedua dari tema kita, berkah di bulan Ramadan. Berkah di bulan Ramadan itu banyak. Kayak itu contoh, yang dulunya itu sebelum Ramadan tidak terlalu banyak orang jualan,
Pas mau bulan suci Ramadan, pas buka puasa penuh orang jualan semua. Benar? Itu berkah Ramadan. Kenapa? Allah uji manusia itu dengan semuanya memiliki lapar, tapi Allah beri pula kenikmatan, nikmat berkah Ramadan itu semuanya bisa menjual makanan. Benar kan? Itu berkah Ramadan. Apalagi berkahnya bagi orang-orang yang berkasih sayang. Di bulan Ramadan perhatiannya sebelum Ramadan kurang, tapi ketika datang Ramadan perhatiannya lebih. Bangun sahur pun dibangunnya. Benar? Adik-adik ada yang bangunkan ininya calonnya? Tiap pagi adakah calonnya? Adik nanti ingatkan abang ya bangun sahur, ada? Atau adik-adiknya yang menjadi korban dibangunkan sahur oleh ininya calonnya? Ada? Atau ditelepon, "Dek, udah bangun waktunya sahur." Ada? Boleh enggak? Ada yang bertanya, boleh enggak Pak Ustadz kami bangunkan kawan-kawan kami termasuk mungkin orang yang saya senangi? Boleh. Enggak masalah, boleh. Tapi jangan pakai emot, pakai love. Tahu boleh? Ya. Jadi itu memancing gitu. Oke? Jadi adik-adik, kenapa saya utarakan ini? Karena ini yang biasa terjadi di lingkungan kita orang Islam. Benar tak? Zaman sekarang itu tidak ada lagi batasan. Laki-laki perempuan itu yang bukan mahram itu gampang saja mengucapkan, mengirim emot, pakai love. Betul? Padahal itu mengundang syaitan. Nanti udah terawang-awang saja tuh pikirannya. Kalau tidak percaya tanya sama bapak-bapak yang sudah pengalaman. Pak Tolim, gimana Pak? Iya. Nah, jadi jangan biasakan itu. Adik-adik yang perempuan ini begitu sangat berharga. Jadilah barang berharga. Kalau ada yang laki-laki seperti itu, stop Bang. Tunggu saya selesai kuliah. Besok selesai kuliah datang ke rumah. Iya kan? Kalau ada nelpon, yang laki-laki juga begitu. Kadang-kadang lemah dia. Abang, tolong belikan goreng pisang Bang. Nggak sempat lagi tukar baju, langsung keluar. Dia belikan gorengan untuk pasangannya. Nah, bilang sama perempuan, "Adik, kita harus jaga iman, harus jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu yang seperti itu. Kalau mau kenal mengenal silahkan, tapi jangan perlu hal yang seperti itu. Nanti tiba masanya abang akan datang melamar." Wah, begitu, ya. Nah, inilah hikmah puasa. Ya, berkahnya puasa. Turun Ramadan itu menjaga supaya kita mulut terjaga, tangan terjaga, kaki terjaga, hati terjaga. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Puasa itu menahan seluruh yang ada di jiwa raga kita ini. Tangan terjaga, mata terjaga, hati terjaga, kaki terjaga. Semuanya harus dijaga. Ya, harus dijaga. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Banyak yang diantara kita berpuasa, tapi ketika di akhir Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kira-kira adik-adik atau kita yang ada di sini disuruh orang bekerja, menggarap sawah, sudah keluar keringat, sudah habis waktu, ya kan? Badan capek, tapi tidak digaji, mau enggak? Tidak mau. Sama juga Ramadan juga seperti itu. Ramadan juga seperti itu. Mana mau kita tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Maka mulai hari ini kita jaga kebersamaan, kita hidupkan, kita ambil keberkahan Ramadan itu. Lalu apa lagi keberkahan Ramadan? Selain tadi membangun kebersamaan, ya kan? Mengajarkan kita untuk keimanan kita. Yang ketiga tadi, berkah Ramadan itu ialah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya, hidupkanlah Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu lagi tahun depan kita masih hidup, benar? Ada yang bisa jamin Ramadan tahun depan dia masih bisa hidup? Ada yang jamin? Ada yang jamin tahun depan dia masih bisa menikmati Ramadan? Mumpung waktu masih ada, kesempatan masih ada, masih tersisa 17 hari lagi.
manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Mau? Oh, berarti yang mau saja yang masuk surga. Mau? Jangan sampai ada satu orang pun yang di sini tersisa nanti. Ya? Jangan sampai ada. Kalau kita bisa berharap semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu bilang, mari kita hidupkan Ramadan ini. Kenapa tadi kami tanya sudah juz berapa? Ya? Karena kadang-kadang zaman sekarang ini, mohon maaf, kita bisa melek matanya itu berjam-jaman, 2 jam 3 jam nonton film Korea, benar? Tapi pas baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mulai kepalanya ini, Bismillahirrahmanirrahim, benar? Iya kan? Itulah sebenarnya kita sendiri bisa melihat bagaimana keadaan keimanan kita. Ya, anak-anak sekarang, generasi Gen Z sekarang, ya, zaman now sekarang, ya, anak-anak yang lahir zaman sekarang ini memang sudah didoktrin dengan hal yang demikian. Masuk juga terbawa karena anak-anaknya yang seperti itu, akhirnya orang tua juga ikut memaklumi anak-anaknya. Maka ketika ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang rajin sholat, ada orang yang rajin puasa, ada orang yang rajin baca Al-Quran, dianggap ketinggalan zaman, benar? Adik-adik? Gitu? Iya? Iya? Tapi saya yakin adik-adik di sini tidak mungkin. Nampak kok wajah-wajahnya calon-calon bidadari surga semua. Bidadari surganya siapa? Tanda tanya. Pak Ustaz. Oh jangan. Tidak sanggup saya selama ini, Pak. Ya, jadi itulah berkahnya Ramadan. Mengajarkan kepada kita yang dulu Ramadan, Al-Quran itu jarang kita lihat, benar tak? Tiba-tiba ketika datang Ramadan mendadak di status WA itu pakai mukena baru. Alhamdulillah guys, sekarang sudah puasa pertama. Ini nanti mau sholat tarawih guys. Imamnya Ustadz Andika. Update status dulu, benar? Ya kan? Benar tak? Nah, memang zamannya sekarang zaman fitnah seperti itu. Nah, sekarang dari momen Ramadan inilah keberkahan itu jangan sampai hilang. Keberkahannya kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di surganya Allah SWT. Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena ketika engkau baca Al-Quran di hari kiamat, di hari kiamat nanti datang Al-Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Makanya baca Al-Quran itu, Bu, ya, baca surah yang pertama Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Kalau kita hari ini hidup di dunia, kalau tersesat masih bisa menggunakan ponsel kita, Pak Bu. Ya, masih bisa Sherlock, masih bisa cari pakai Google Map. Tapi di negeri akhirat tak bisa lagi pakai HP. Tak berguna HP itu lagi. Apa yang kita butuh, apa yang kita harapkan, Al-Quran itu datang nanti. Itulah sebagai penuntun kita. Maka bacalah Al-Quran, jangan malu baca Al-Quran. Ya, kita orang Islam, Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah kitab suci kita yang memandu kehidupan kita. Maka bacalah Al-Quran itu setiap hari. Insya Allah hadir Al-Quran itu nanti tanpa kita minta, datang di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada kita. Mau? Mau Al-Quran itu datang? Mau Al-Quran itu memberi syafaat? Maka banyak-banyak baca Al-Quran. Itulah berkahnya Ramadan. Turun Al-Quran. Sampai dikatakan salah satu nama dari bulan Ramadan itu ialah bulan turunnya Al-Quran. Sampai dimaktubkan dalam surah di dalam Al-Quran.
Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Lalu yang terakhir sebelum kita tutup dan buka puasa, di bulan Ramadan ini keberkahannya ialah puasa itu memberikan kesehatan kepada kita. Summu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Tidak perlu diet ketat, tidak perlu makan karbo yang banyak, makan aja ya, tapi rajin buah. Karena perempuan ini Pak, yang paling ditakutinya itu bukan dapat suami yang garang, bukan yang ditakuti itu bukan dapat suami yang agak kere. Yang ditakut itu perutnya kalau badannya itu gemuk. Ini benar tak? Perempuan itu asal gemuk badan sedikit stres. Iya dek. Iya nak. Kalau gemuknya badan saya. Itu penyakit perempuan. Maka berkah Ramadan turun, memberikan supaya kita sehat. Summu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi kalau kita mau sehat, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat lahir dan obat batin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Saya ulang lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Kalau ada yang galau ditinggal doi ya, lupakan dia. Tidak masalah abang, tidak masalah adik. Saya baca Al-Quran, tenang hati saya. Oke? Ada yang masalah dalam rumah tangganya, momen Ramadan ini banyak-banyak aku baca Al-Quran, tenang hatinya, terobat jiwa dan batin lahirnya. Ya, baca Al-Quran, badan sehat juga merupakan obat untuk kita. Ya, maka dari itu itulah keberkahan Al-Quran. Kalau kita kaji keberkahan Ramadan banyak lagi. Karena siangnya berkah, malamnya berkah. Tak pernah lupus keberkahan, tak pernah putus keberkahan Ramadan. Siang dan malam semuanya penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, mari kita jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga ibadah kita. Kita harus menjadi orang yang hebat di mata Allah. Gelar keduniawian akan kita tinggalkan. Profesor, doktor, MKes, apalagi SE semacam saya, tinggal. Yang perlu di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Gelar keduniawian itu akan hanya tinggal di dunia, tapi gelar takwa akan kita bawa berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak usah kita terlalu pusing menghadapi dunia ini. Dunia yang begitu besar ini tak perlu kita simpan di dalam kepala kita yang kecil ini. Kepala kita yang kecil tak akan mampu memasukkan dunia yang begitu besar di dalam pikiran kita. Maka dari itu, mari kita bermuhasabah diri, kita ambil iktibar, kita ambil mau'izah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik dan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi mau buka puasa. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kata saya yang salah, kalau ada sikap saya yang salah tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Ibu Kajur ya? Ya Bu Kajur, mohon maaf Bu, kami mulai acara sebelum Ibu datang. Nampaknya Ibu lagi banyak pekerjaan yang mustahak, yang lebih penting. Ya, kami maklumi itu, kami mulai saja. Ya Bu, mohon maaf kalau kami kurang adab, kurang ilmu, kurang kurang sopan santun dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita angkat tangan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia, bertemu pula kita di akhirat nanti di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sebelum saya tutup, saya juga mohon maaf. Saya tak bisa lama-lama. Habis maghrib mungkin kita sholat berjamaah maghrib. Habis itu nanti mungkin kalau ada makan-makan sebentar sama-sama. Habis itu saya pergi lagi karena ada lagi jadwal di tempat lain. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berhubung waktu kita sedikit lagi untuk menjelang berbuka puasa, kita lanjutkan dengan pemberian tanda terima kasih kepada penceramah sekaligus sesi foto bersama. Ham. Tidak ham. Di sini Pak. Ham. Tidak ham. Aku aja.